Selamat hari Minggu adik-adik. Puji Tuhan, di hari Minggu pagi ini kita masih diberikan kesempatan lagi untuk bisa beribadah bersama sekalipun lewat virtual. Tetapi mari kita menghampiri Tuhan dengan hati yang bersukacita, hati yang bersyukur. Kita masih bisa bertemu kembali dan beribadah bersama di pagi ini. Kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita lakukan Kidung Muda Mudi 97 di jalan hidup yang lebar sempit, baitnya yang pertama. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk di dalam doa pembukaan, doa pembacaan firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa Sorgawi, di minggu pagi hari ini kami kembali menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Ada ungkapan syukur yang kami bawa atas kasih setia-Mu yang sudah memelihara hidup kami, sehingga pagi ini kami boleh menjumpai Bapa dalam ibadah ini. Layakkan kami Bapa, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Pengurapan-Mu kiranya turun atas hamba-Mu ini, juga bagi semua adik-adik teruna, kakak layan yang melayani Tuhan dalam ibadah saat ini. Juga Tuhan berkati. Dengarlah doa kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Pertama Korintus pasal 1, ayatnya yang pertama sampai pada ayatnya yang ke-9, yang menyatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak
bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, memahami, dan melakukannya. Surat Paulus yang pertama untuk jemaat di Korintus, ditulis untuk sebuah komunitas gereja yang sangat Paulus kenal. Korintus adalah sebuah kota pelabuhan utama pada zaman kuno dan memiliki banyak kuil untuk dewa-dewa orang Yunani dan Romawi. Korintus merupakan sebuah pusat ekonomi besar sehingga secara strategis, Paulus datang ke tempat ini sebagai seorang misionaris. Dia menghabiskan 1,5 tahun untuk mengenal orang-orang di sana, menyampaikan tentang Yesus kepada mereka sehingga banyak sekali orang menjadi pengikut Yesus dan membentuk sebuah komunitas gereja. Kita bisa membaca kisah ini di Kisah Para Rasul pasal 18. Nah, beberapa waktu kemudian, Paulus pindah untuk memulai gereja-gereja baru di kota-kota lain. Dan dia mulai mendapat laporan bahwa gereja di Korintus tidak berjalan dengan baik. Dia diganggu oleh berbagai macam masalah. Dan itulah mengapa dia menulis surat ini. Surat ini terbagi dalam 5 bagian termasuk salam penutup. 5 bagian ini berkaitan dengan 5 masalah utama yang dibahas Paulus. Sehingga surat ini seperti sebuah kumpulan esai pendek tentang berbagai topik, tetapi beragam topik ini menjadi ide-ide utama yang menyatukan semua potongan-potongannya. Jadi, inilah yang dilakukan Paulus dalam setiap bagian surat ini. Dia menjelaskan masalahnya, lalu meresponi masalah itu dengan sebagian kisah Injil, yakni kabar baik tentang Yesus. Dan dia menunjukkan bagaimana hidup mereka tidak menunjukkan apa yang mereka percayai. Sehingga isi surat ini adalah tentang belajar berpikir tentang setiap area kehidupan melalui kacamata Injil. Nah, mari kita menelusurinya lebih dalam dan melihat bagaimana cara Paulus melakukannya. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, dari pembacaan Alkitab tadi, kita mengetahui bahwa Korintus adalah kota pelabuhan dengan penduduk yang berasal dari berbagai tempat. Karena sebagai kota pelabuhan, Korintus juga sebagai pusat perdagangan antar kota di zaman itu. Itulah yang menyebabkan penduduk kota Korintus berasal dari berbagai wilayah dengan latar belakang budaya dan status sosial yang berbeda. Sedangkan Rasul Paulus sendiri telah tinggal di kota Korintus selama 1 tahun 6 bulan dalam rangka tugas penginjilan. Saat Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus, ia sedang berada di kota Efesus. Dan pada saat itu, salah satu dari warga jemaat kota Korintus menjumpai Rasul Paulus dan menceritakan bagaimana pergumulan jemaat di Korintus saat itu. Dari situlah Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus dalam rangka agar supaya jemaat dikuatkan dalam menghadapi tantangan pergumulan saat itu. Adapun pergumulan jemaat di Korintus pada saat itu muncul karena latar belakang jemaat yang berasal dari kota yang berbeda-beda, dengan budaya yang berbeda, gaya kehidupan yang berbeda, juga situasi orang-orang Korintus sendiri yang hidupnya bebas, hidup dalam kejahatan moral, dan masih adanya penyembahan berhala. Juga rongrongan dari pengajar-pengajar palsu yang menyesatkan jemaat pada saat itu. Ini semua yang mengganggu persekutuan dan kebersamaan jemaat di Korintus, sehingga terancam perpecahan. Dari pergumulan-pergumulan inilah Rasul Paulus menulis dan mengirim surat kepada jemaat di Korintus, dengan tujuan dan harapan agar jemaat sadar, ingat akan karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan mereka. Kasih karunia yang sudah mereka terima itu sempurna, melengkapi segala pengetahuan akan kebenaran
dan kekayaan sorgawi melengkapi hidup beriman mereka. Mereka harus sadar dan bersyukur, berani keluar dari situasi yang merusak persekutuan jemaat, berani mengambil keputusan untuk tetap bersatu, menjaga kesatuan persaudaraan dalam Tuhan. Itulah yang harus dikerjakan. Atas dasar kesadaran akan tugas dan panggilan Kristus sebagai gereja yang bersaksi, jemaat harus bersatu, bergandeng tangan, tekun beribadah, tidak gampang tergoda, terpancing oleh hasutan ataupun ajaran-ajaran yang menyesatkan. Dengan limpahan karunia-karunia yang dimiliki itu, harusnya jemaat memakai untuk menceritakan semua karya-karya Allah di dalam Kristus dari sikap, perbuatan, dan perkataan. Membagikan kebenaran, kebaikan, dan keadilan, itulah pola hidup anak-anak terang yang dihadirkan Tuhan. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, sebagai saksi-saksi Kristus di tengah kehidupan ini, adik-adik sebagai anak teruna masa kini mempunyai tugas dan tanggung jawab sama dengan jemaat di Korintus. Kehadiran kita harus menjadi pemersatu bangsa dan gereja lewat karya dan prestasi, lewat tingkah laku, sikap, dan perbuatan kita. Itulah sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah menghadirkan kita sebagai anak-anak teruna di tengah keluarga, di tengah masyarakat. Kita boleh hadir sebagai penolong bagi sesama. Jangan kita melakukan perbuatan yang tidak benar, karena itu tidak saja melanggar aturan, tetapi juga melawan Tuhan. Mari sebagai teruna yang sudah diberkati, kita berkomitmen untuk selalu bersyukur. Tuhan sudah memilih dan mengutus kita untuk menjadi gambar Kristus yang membawa kabar sukacita, damai sejahtera, dimanapun kita hadir. Biarlah nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh senantiasa menguatkan, memampukan kita di sepanjang hari-hari hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, dalam kesaksian kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan yang sama-sama kita sudah dengar tadi, kembali kita melakukan Kidung Muda-Mudi 97, di jalan hidup yang lebar sempit, baitnya yang kedua. Orang kan
Mari kita siapkan hati, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa dalam surga, firman-Mu sudah berbicara bagi kami semua. Berkati hati dan pikiran kami Bapa, agar ada sukacita yang selalu memenuhi hati kami dalam mensyukuri hari-hari hidup kami, dalam tanggung jawab iman kami masing-masing. Pakai kami seturut kehendak-Mu, jadikan kami sebagai saksi-saksi Kristus dalam setiap peran dan tanggung jawab kami, sebagai anak-anak teruna pun sebagai kakak layan. Dalam syafaat ini kami membawa semua harapan-harapan, cita-cita dan kerinduan, juga rencana kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dengan pertolongan Tuhan, semua yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil, dan pergumulan kami saat ini pun dapat kami lewati di dalam pertolongan Tuhan saja. Bapa Surgawi, kami pun berdoa untuk gereja-Mu di seluruh dunia, bersama Gereja Bukit Zaitun Makassar, semua pendeta pendukung dalam pelayanan, KMJ Bukit Zaitun, semua pelkat dan presbiter, Tuhan berkati untuk tetap setia dalam tanggung jawab pelayanan bersama keluarga dan pekerjaan masing-masing. Kami bawa dalam doa ini pemerintah bangsa dan negara kami, kiranya selalu ada di dalam penyertaan Tuhan dalam upaya mengatasi pandemik ini, sehingga pembangunan bangsa kami boleh berjalan sesuai cita-cita dan harapan kami. Inilah doa syafaat kami Bapa. Dengarkanlah doa kami yang kami bawa dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama. Tuhan Yesus menolong kita semua untuk bisa menjadi pelaku firman di tengah-tengah kehidupan dan kesaksian kita hari lepas hari. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.